Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Lumaya dengan nomor 2024 akan presentasikan tugas saya pada mata kuliah Machine Learning dengan judul Prediksi Harga Rumah di Tebet, Jakarta. Langkah pertama, di bab 1, saya mengimport seluruh library yang dibutuhkan. Saya menggunakan NumPy dan Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, Scikit-learn untuk berbagai algoritma machine learning dan preprocessing, serta ada XGBoost dan Scikit-optimize untuk model lanjutan dan hyperparameter tuning. Kemudian di bab 2 ada identifikasi masalah. Masalah yang ingin saya selesaikan adalah memprediksi harga rumah di kawasan Tebet, Jakarta. Harga properti di sana itu sangat bervariasi dan sulit ditebak secara manual, sehingga membutuhkan model mesin learning yang bisa membantu estimasi harga berdasarkan karakteristik fisik rumah. Kemudian variabel input yang saya gunakan ada 5, yaitu luas bangunan, luas tanah, luas kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Target outputnya adalah harga dalam satuan juta rupiah. Karena targetnya berupa angka non-kontinu, maka ini adalah masalah regresi. Bab 3, load dan eksplorasi data awal dataset. Dataset dibaca dari file Excel yang menggunakan pd.read _Excel. Dari eksplorasi awal yang menggunakan .info dan .describe. Saya bisa melihat struktur data, tipe data tiap kolom, serta statistik ringkas seperti nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap fitur. Selanjutnya, bab 4, preprocessing data. Pada tahap ini bertujuan untuk membersihkan dan menyiapkan data sebelum digunakan untuk modeling. Ada beberapa langkah yang saya lakukan. Pertama, rename kolom, di mana nama kolom asli ini menggunakan huruf kapital dan ada spasi seperti nama rumah. Saya ubah semua menjadi huruf kecil agar lebih mudah dipanggil dalam kode Python. Kedua, ada konversi harga. Harga asli tersimpan dalam rupiah penuh, misalnya 2.500.000.000, saya bagi dengan 1 juta agar menjadi 2.500 juta, lebih mudah dibaca dan diproses modal. Kemudian ada hapus kolom yang tidak relevan, yaitu dengan kolom nomor dan nama rumah tidak memberikan informasi yang berguna untuk prediksi harga, jadi dihapus menggunakan drop. Selanjutnya ada cek missing value dan data duplikat, yang hasilnya ini tidak ada nilai kosong maupun data duplikat, sehingga data sudah bersih dan siap diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada penanganan outlier, di mana penanganan outlier ini menggunakan metode EQR. Outlier itu data dengan nilai yang sangat ekstrim yang bisa mengganggu performa model. Di sini saya hitung batas bawah Q1 itu dikurangi 1,5 kali EQR dan batas atas Q3 ditambah 1,5 kali EQR. Nah, data di luar batas tersebut itu dihapus. Dari box plot bisa dilihat sebelum dan sesudah outlier removal. Data menjadi jauh lebih bersih. Kemudian saya menampilkan kembali statistik deskriptif setelah data dibersihkan untuk memastikan data sudah wajar dan siap dianalisis lebih lanjut. Kemudian di bab 5 ada eksplorasi data. Pada tahap ini saya melakukan beberapa visualisasi untuk memahami pola data sebelum modeling. Dari struktur distribusi terlihat bahwa harga dan luas bangunan cenderung skewed. Kebanyakan rumah itu memiliki harga dan luas di kisaran menengah ke bawah. Selanjutnya ada dari heatmap korelasi, yaitu fitur luas bangunan dan luas tanah ini memiliki korelasi tertinggi terhadap harga. Ini berarti dua fitur ini itu termasuk yang paling berpengaruh terhadap prediksi harga rumah. Selanjutnya dari scatter plot.
terlihat pola positif antara luas bangunan dan harga. Yang semakin luas bangunannya cenderung semakin mahal harganya. Pola serupa juga terlihat pada luas tanah. Selanjutnya ada box spot. Rumah dengan lebih banyak kamar tidur itu umumnya memiliki harga yang lebih tinggi, meskipun ada beberapa variasi di masing-masing kelompok. Selanjutnya saya melakukan normalisasi menggunakan standar scalar agar semua fitur itu punya skala yang setara. Ini merupakan yang penting terutama untuk model KNN yang berbasis jarak. Tanpa normalisasi, fitur berskala besar itu akan mendominasi perhitungan jarak. Selanjutnya bab 6, split data. Di sini data dibagi menjadi 80% training dan 20% testing yang menggunakan train test split. Data training ini digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing untuk menguji performa model pada data yang belum pernah dilihat. Kemudian pada bab 7, modeling 1, training dan evaluasi model dasar, saya melatih 4 model dasar. Setiap model ini dievaluasi menggunakan 4 metrik. Pertama MAE, yaitu rata-rata kesalahan prediksi, kemudian MSE yang menghukum kesalahan besar lebih berat, kemudian RMSE yang satuannya sama dengan target, dan R2 yang menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Semakin mendekati 1, semakin baik. Model pertama, linear regression, yang paling sederhana dengan mencari garis lurus terbaik yang menghubungkan fitur dengan target, cocok sebagai baseline. Kemudian model kedua, ridge regression, seperti linear regression tapi ditambah regularisasi L2 untuk mencegah overfitting. Terutama berguna saat ada korelasi tinggi antar fitur. Alpha adalah parameter yang mengontrol kekuatan regularisasinya. Kemudian ada model ketiga, decision tree. Ini bekerja seperti flowchart yang membagi data secara rekursif berdasarkan pertanyaan ya atau tidak. Mampu menangkap hubungan non-linear tapi rentan overfitting karena terlalu hafal data training. Model keempat ada random forest, yaitu gabungan dari 100 decision tree yang hasilnya di rata-rata jauh lebih stabil dari satu decision tree saja karena kelemahan satu pohon itu bisa ditutupi pohon lainnya. Bab 8 ada perbandingan model 1. Di sini saya mengumpulkan semua hasil evaluasi keempat model dalam satu tabel dan ukuran berdasarkan R2 score yang tertinggi. Dari tabel ini terlihat random forest itu unggul dibanding 3 model lainnya di modeling 1. Selanjutnya bab 9, visualisasi perbandingan model 1. Di sini saya mau visualisasikan perbandingan R2 score keempat model dalam bar chart. Bar yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variasi data harga. Selanjutnya di bab 10, modeling 2 KNN dan XGBoost, saya mencoba dua model yang lebih canggih, KNN dan XGBoost. Keduanya ini disertai hyperparameter tuning untuk memaksimalkan performa. Di scaling data untuk KNN ini sangat sensitif terhadap skala fitur karena menghitung jarak antar data. Saya melakukan scaling ulang secara terpisah menggunakan fit transform hanya pada data training, lalu transform saja pada data testing. Ini untuk mencegah data leakage. Kemudian ada KNN regression yang memprediksi harga dengan mencari 5 data training yang paling mirip, lalu merata-rata harganya. Ini adalah versi baseline dengan K sama dengan 5. Selanjutnya saya menggunakan Grisshot CV untuk mencari kombinasi parameter KNN terbaik. Parameter yang dicoba adalah jumlah tetangga 3, 5, 7, 9 dikombinasikan dengan metode pembobotan uniform dan distance dengan total 8 kombinasi yang masing-masing diuji dengan 5-fold cross validation. Selanjutnya ada evaluasi KNN. Setelah mendapatkan parameter terbaik, saya evaluasi model KNN yang sudah dituning pada data test. Kemudian performanya ini mengalami peningkatan dibanding versi baseline tadi. Selanjutnya XGBoost.
adalah algoritma boosting yang berbasis pohon yang membangun model secara bertahap. Setiap pohon baru memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya. Parameter yang awalnya 100 pohon, learning rate 0,1 dan kedalaman maksimal 3. Selanjutnya untuk SGBoost saya coba kombinasi N estimator 50 dan 100, maxdip 3, 5, dan 7, serta learning rate 0,01 dan 0,1 dengan total 12 kombinasi dengan threefold cross validation. Setelah tuning, SGBoost ini memberikan hasil terbaik di antara semua model yang diuji. R2 tertinggi dan error paling rendah. Bab 11, perbandingan semua model. Di sini saya menggabungkan hasil evaluasi semua model dari model 1 dan 2 dalam satu tabel perbandingan lengkap, lalu visualisasikan dengan bar chart. Nah, dari sini dapat terlihat jelas bahwa SGBoost ini setelah tuning adalah model yang terbaik dengan R2 tertinggi dan error terendah. Selanjutnya cross validation. Untuk memvalidasi hasil lebih kuat, saya melakukan cross validation 5-fold. Caranya data dibagi menjadi 5 bagian, model dilatih 5 kali bergantian, lalu hasilnya dirata-rata. Ini lebih andal dari 1 kali train test plate. Hasilnya ditampilkan dalam format min plus minus standar std. Selanjutnya ada fitur importance yang menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap fitur dalam prediksi SGBoost. Dari grafik horizontal bar ini terbukti bahwa luas bangunan dan luas tanah ini memiliki skor tertinggi, yang berarti dua fitur ini paling menentukan harga rumah. Selanjutnya bab 14 fitur selection yang digunakan untuk memilih fitur terbaik secara otomatis. Saya memakai filter method dengan select keybase dan F-regression yang menghitung korelasi statistik antar fitur dan target. Dari 5 fitur ini dipilih 3 yang paling berpengaruh. Hasilnya konsisten dengan fitur importance. Luas bangunan dan luas tanah kembali terpilih sebagai fitur terpenting. Bab 15 hyperparameter tuning perbandingan metode. Pada bagian terakhir saya dibandingkan 3 metode tuning berbeda pada random forest. Ada grid search yang mencoba semua kombinasi parameter secara ekshaustif dengan 3 pilihan estimators dikali 4 pilihan maxdip yang menghasilkan 12 kombinasi dikali 5-fold dengan 60 kali training, yang paling akurat tapi paling lambat. Kemudian ada random search yang hanya mencoba 10 kombinasi secara acak dari semua kemungkinan, jauh lebih cepat dari grid search dan hasilnya seringkali sudah cukup baik untuk praktik. Kemudian ada Bayesian optimization adalah metode paling cerdas. Setiap percobaan berikutnya dipilih berdasarkan hasil percobaan sebelumnya yang menggunakan model probabilistik. Dengan hanya 10 percobaan, bisa menemukan parameter yang baik lebih efisien dari 2 metode sebelumnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa dari 6 model yang diuji, SGBoost setelah hyperparameter tuning adalah model terbaik dengan R2 tertinggi dan error terendah. Fitur yang paling berpengaruh terhadap harga adalah luas bangunan dan luas tanah, yang terbukti dari fitur importance maupun fitur selection. Model ini sudah cukup baik untuk digunakan sebagai alat bantu estimasi harga properti di kawasan Tebet. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun dalam bersikap saya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.